Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh bunda-bunda yang menyaksikan saya pada kesempatan kali ini. Semoga bunda-bunda semua bisa sehat dalam keadaan apapun, dimanapun bunda-bunda berada. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Vivi Bismarini Pertiwi. Saya merupakan mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dan sharing sedikit ilmu saya mengenai gizi seimbang dengan topik pada kali ini yaitu batita gembira dan sehat dengan gizi seimbang sesuai dengan isi piringku. Nah, bunda-bunda tahu nggak sih sebenarnya gizi seimbang itu apa? Jadi, gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu tujuan diberikannya gizi seimbang itu apa? Jadi, tujuannya yaitu menanamkan kebiasaan makan pada anak sejak usia dini. Yang kedua, memberikan gizi yang optimal dan seimbang sesuai dengan kebutuhan untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Karena tumbuh kembang anak pada usia 1-3 tahun cukup pesat ya bunda. Yang ketiga yaitu memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit. Nah, setelah tujuan diberikannya gizi seimbang, lalu apa sih manfaatnya jika gizi seimbang itu diberikan kepada anak? Manfaatnya yaitu yang pertama, pasti anak jadi mengenal makanan dan juga makanan keluarga. Karena pada saat usia 1-3 tahun, anak sudah bisa diberikan makanan jenis makanan keluarga tapi dengan tekstur dan porsi yang sesuai dengan umurnya. Yang kedua, karena kelainan dan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada usia 3 tahun kurang itu tidak bisa diperbaiki di usia selanjutnya, maka gizi seimbang perlu diberikan. Lalu, jika gizi seimbang usia 1-3 tahun itu tidak diberikan, apa dampak yang bisa terjadi? Apakah akan terjadi penyakit atau masalah lain? Apa sih masalah yang dapat ditimbulkan jika anak tidak diberikan gizi seimbang? Khususnya yang terjadi adalah masalah gizi. Yang pertama, akan terjadi kekurangan energi protein atau CAP. CAP merupakan kondisi di mana tubuh kekurangan makronutrien yang merupakan sumber energi, termasuk protein. Yang kedua, akan terjadi stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan juga otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Yang ketiga, ada kekurangan vitamin A. Lalu yang keempat, ada gangguan akibat kekurangan yodium atau biasa disebut GAGI. Nah, faktor resiko terjadinya masalah gizi. Yang pertama, ada penyakit infeksi. Yang kedua, ada pola asuh keluarga. Yang ketiga, ada pengetahuan ibu. Yang keempat, sanitasi lingkungan. Nah, jika anak tidak diberikan gizi seimbang, maka akan muncul masalah gizi. Lalu, apa saja sih bunda dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah gizi yang terjadi pada anak? Yang terjadi, yang pertama, daya tahan tubuh akan menurun. Yang kedua, pertumbuhan otak akan terhambat. Yang ketiga, pertumbuhan fisik dan motorik juga terhambat. Yang keempat, anak akan mudah terserang penyakit. Nah, untuk mencegah masalah gizi pada anak, perlu diberikan asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan ya bunda-bunda. Yang sesuai itu seperti apa? Yang sesuai yaitu yang mengikuti pedoman isi piringku. Jika bunda masih ingat, dulunya kampanye gizi dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Dengan berkembangnya zaman nih, slogan yang dikampanyekan sejak tahun 1950-an dianggap hanya mementingkan kandungan gizi tanpa memperhatikan keseimbangan jumlahnya. Karena tidak lagi dianggap cocok, maka lahirlah PUGS atau Pedoman Umum Gizi Seimbang atau sering disingkat sebagai gizi seimbang. Seimbang berarti jumlah nutrisi yang dikonsumsi cukup dalam sekali makan, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan lengkap berarti makanan mengandung yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan juga ada zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Isi piringku merupakan kampanye Kementerian Kesehatan tentang acuan sajian sekali makan yang digaungkan sejak tahun 2017 sebagai pedoman umum gizi seimbang atau PUGS yang sebelumnya sudah dikeluarkan pada tahun 1955. Jika bunda-bunda bertanya-tanya nih, gizi seimbang untuk anak saya yang usianya di bawah 3 tahun pembagiannya seperti apa, isi piringkunya seperti apa. Berikut merupakan pembagian porsi pada anak di bawah 3 tahun dengan pedoman isi piringku, di mana pembagian porsi tersebut terdiri dari 35% makanan pokok, 30% protein hewani, 10% kacang-kacangan, dan 25% sayur dan buah-buahan. Berikut ini adalah pembagian porsinya ya bunda-bunda.
Selanjutnya, saya akan membahas bagian-bagian dari isi piringku. Yang pertama dan paling utama nih, bunda-bunda, saya akan membahas makanan pokok. Makanan pokok pada isi piringku ini sebagai sumber karbohidrat, di mana mayoritas makanan pokok yang dikonsumsi di Indonesia yaitu nasi. Padahal sebenarnya ada berbagai macam sumber makanan pokok atau sumber karbohidrat lain selain nasi. Yang pertama ada singkong, yang kedua ada umbi-umbian, lalu ada jagung, kentang, dan produk tepung seperti mie, pasta. Lalu apa sih manfaat dari makanan pokok? Yang pertama, makanan pokok berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Manfaat nih ya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan kalori secara sehat jika pengolahannya sehat tentu saja. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit. Nah, poin yang kedua dari isi piringku ada lauk pauk. Lauk pauk ini dibedakan menjadi dua, lauk nabati dan juga lauk hewani. Lauk pauk ini dijadikan sebagai sumber protein. Yang pertama ada lauk nabati, yang sering kita konsumsi yaitu tahu dan tempe. Tapi ternyata lauk nabati tidak hanya tempe dan tahu, tapi juga ada kacang-kacangan yang lain. Yang kedua ada lauk hewani, ada ikan, daging sapi atau daging unggas, daging kambing, itu merupakan lauk-lauk hewani. Manfaat dari protein sendiri itu berfungsi sebagai membantu sistem kekebalan tubuh. Yang kedua sebagai bahan pembentukan sel dan jaringan tubuh. Yang ketiga diperlukan dalam pembentukan tulang dan otot. Selanjutnya saya akan membahas sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan ini dijadikan sebagai sumber vitamin dan juga mineral. Yang pertama saya akan membahas sayur. Sayuran merupakan sumber vitamin, mineral, zat besi dan juga fosfor. Bermanfaat untuk memperlancar buang air besar dari seratnya, membersihkan racun dalam tubuh sebagai antioksidan, menjaga kesehatan mata dari vitamin A, dan juga memperkuat tulang. Selanjutnya dari buah-buahan. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Memiliki manfaat sebagai sumber vitamin, sumber air dan gizi, sumber antioksidan, mencegah penyakit tertentu, dan obat luhar untuk tubuh. Lalu kecukupan gizi untuk balita atau anak usia 1-3 tahun. Untuk anak, kebutuhan gizi dihitung berdasarkan usia dalam AKG 2019. Anak kelompok usia 1-3 tahun mempunyai kecukupan energi sebesar 1350 kalori. Lalu pedoman makan untuk anak 1-3 tahun. Pedomannya seperti ini. Yang pertama, makanan keluarga. Jadi untuk anak 1-3 tahun diberikan makanan jenis makanan keluarga dengan tekstur dan porsi yang disesuaikan. Juga teksturnya ya Bunda diperhatikan karena anak umur 1-3 tahun beda dengan anak usia 5 tahun tentu saja. Yang kedua, frekuensi makan dapat diberikan 3-4 kali dalam sehari. Itu makanan utama saja. Yang ketiga, jika anak masih usia di bawah 2 tahun, ASI harus diberikan ya Bunda. Lalu yang keempat, makanan selingan atau snack dapat diberikan 1-2 kali sehari. Yang kelima, jumlah makan itu dapat diberikan 3/4 sampai 1 mangkok, yaitu sekitar 175-250 ml. Dan yang terakhir, makanan seringan dapat diberikan seperti buah, biskuit, kolak, bubur kacang hijau, dan juga puding. Nah, berikut merupakan peralihan tekstur dari makanan yang diberikan untuk anak. Pasti Bunda-Bunda sudah melewati fase yang pertama dan kedua. Fase yang pertama merupakan MPASI awal nih, dengan tekstur yang sangat halus, karena memang jika diberikan langsung yang kasar, anak pasti kaget ya Bunda, karena awalnya hanya diberikan ASI, lalu diberikan makan. Ini merupakan gambaran peralihan tekstur. Pada usia 6-8 bulan diberikan makanan yang halus, lalu 9-11 bulan diberikan sedikit tekstur, lalu usia 1-3 tahun sudah diberikan makanan keluarga dengan porsi yang lebih kecil dari kita yang dewasa dan juga tekstur yang lebih halus. Nah, berikut ini merupakan contoh visualisasi dari menu makan utama untuk anak 1-3 tahun. Saya sengaja memberikan contoh bentuk-bentuk yang lucu-lucu karena memang anak akan mudah tertarik dengan sesuatu yang menarik. Ini bisa dijadikan tips ya Bunda-Bunda. Diberikan piring yang berbentuk-bentuk, bentuk hewan juga dapat mengenalkan dan mengajarkan anak terhadap hewan atau misal pesawat sebagai moda transportasi atau bentuk-bentuk yang lain yang menarik. Yang kedua, diberikan makanan yang menarik mata karena anak pasti akan tertarik untuk apa sih itu. Jadi anak lebih
nggak GTM gitu ya bunda. Lalu jika bisa diberikan makanan yang bisa diambil dengan tangan, bisa melatih anak untuk makan sendiri dan finger food ya bunda-bunda. Berikut merupakan contoh visualisasinya. Nah, saya beralih ke makanan selingan atau snack yang dapat diberikan untuk anak. Nah, syaratnya apa saja sih selingan yang dapat diberikan untuk anak usia 1-3 tahun? Yang pertama, kue-kuean. Kue-kuean ini yang mengandung campuran sumber karbohidrat, protein, dan juga sayuran. Bisa dikombinasikan itu benda-benda. Yang kedua, hindari kalori dan gula yang berlebihan. Yang ketiga, pemberian tidak berlebihan karena mencegah GTM. Dan jika selingan diberikan berlebihan, maka anak tidak akan mau makan pada jam makan utama. Lalu yang terakhir, hindari makanan yang terlalu manis atau asin. Bagaimana cara pemberiannya? Yaitu diberikan 2 jam sebelum makan utama. Diberikan saat anak lapar. Jika anak lapar sebelum jam makan utama, anak dapat diberikan makanan selingan. Namun ingat, jangan diberikan dengan porsi yang berlebihan. Lalu bukan sebagai penghargaan atau untuk membujuk anak. Jadi makanan selingan ini memang diberikan sebagai makanan snack yang diberikan, yang harus diberikan, bukan sebagai bentuk penghargaan seperti itu. Lalu sesuai pola gizi seimbang, misalnya susu, jus buah, buah-buahan, roti ataupun puding. Berikut merupakan contoh visualisasi dari makanan selingan. Ada pop socket, pop ice, es krim dari buah-buahan nih bunda-bunda. Daripada anak beli es yang mengandung bahan tambahan pangan atau pengawet yang kita tidak tahu, lebih baik kita membuat sendiri dari rumah ya bunda-bunda. Lalu dapat diberikan puding, dan itu ada pancake dengan hiasan sehingga anak bisa tertarik untuk makan ya bunda-bunda. Selanjutnya, ini merupakan anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk anak usia 1-3 tahun dalam sehari berdasarkan angka kecukupan gizi dengan ukuran kurang lebih 1350 kalori. Terdiri dari ada makanan pokok berupa nasi sekitar 3 centong, lalu ada daging sekitar 1 potong ya dengan berat kurang lebih 50 gram, lalu ada telur 1 butir, ada tempe 1 potong, 1 potong standar ya dengan berat kurang lebih 50 gram. Lalu ada sayur 1 porsi, lalu ada buah di sini contohnya seperti melon 1 potong itu kurang lebih 100 gram. Lalu ada diberikan biskuit 2 keping biskuit, lalu pemberian minyak kurang lebih 2 sendok makan dan gula pasir kurang lebih 2 sendok makan. Lalu pola pemberiannya seperti apa untuk anak? Jika anak masih usia di bawah 2 tahun dapat diberikan ASI pada pagi hari. Jika anak sudah tidak mengonsumsi ASI bisa diberikan susu formula ya bunda. Lalu setelah itu jam 8 dapat diberikan makan pagi. Lalu jam 10 makan selingan. Lalu jam 12, 2 jam setelah makan selingan dapat diberikan makan utama yaitu makan siang. Lalu setelah itu dapat diberikan ASI jika masih menyusui atau juga bisa diberikan selingan. Lalu makan malam dan juga malam bisa diberikan ASI. Atau jika tidak menyusui lagi dapat diberikan susu sebelum tidur, seperti itu. Berikut merupakan standar distribusi makanan sesuai anjuran jumlah porsi menurut angka kecukupan gizi untuk kelompok umur 1-3 tahun. Berikut merupakan porsi-porsinya ya bunda-bunda. Untuk makanan pokok sendiri pada pagi hari dapat diberikan setengah porsi, lalu pada snack pagi diberikan setengah porsi, lalu siang setengah porsi, snack sore setengah porsi, malam setengah porsi. Lauk hewani pada pagi setengah porsi, lalu siang setengah porsi, dan malam setengah porsi. Lalu lauk nabati pagi dapat diberikan setengah porsi, siang setengah porsi, dan malam setengah porsi. Lalu sayuran pada pagi hari 1/4 porsi, lalu siang setengah porsi, makan malam 1/4 porsi. Buah-buahan dapat diberikan setengah porsi pada pagi dan juga sore. Lalu pembagian distribusinya dapat diberikan 1 porsi setiap waktu makannya. Gula pasir dapat diberikan 1 porsi pada snack pagi maupun sore. Lalu susu dapat diberikan pagi dan juga malam atau juga bisa pagi, siang, dan juga malam. Porsi tersebut bisa menyesuaikan ibu-ibu sekalian ya, tapi ingat harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, yaitu kebutuhan kalorinya tentu saja dan zat gizi lainnya. Berikut saya contohkan contoh menu yang dapat diberikan untuk anak. Yang pagi ada bangun tidur dapat diberikan 1 gelas susu, lalu makannya dapat diberikan yang ringan-ringan dulu ya bunda, yang mencernanya nggak susah nih. Ada bubur ikan brokoli. Lalu nanti untuk snack pada pukul 10 dapat diberikan buns
atau roti bun atau bun isi orak-arik saus keju. Lalu siang dapat diberikan nasi chicken drumstick. Nah, dan drumstick ini bisa begini nih, anak biasanya suka nih. Lalu ada tahu, lalu sup sayuran. Sore dapat diberikan selingan berupa buah campur. Buah ini juga bisa dijadikan finger food atau anak bisa pakai garpu makan sendiri. Lalu sore dapat diberikan nasi, rolade ikan saus tomat, tempe goreng, dan sup ayam misoa. Untuk sebelum tidur dapat diberikan susu lagi. Nah, itu semua merupakan sedikit ilmu yang bisa saya sharing atau saya bagikan kepada bunda-bunda untuk memenuhi gizi seimbang untuk anak pada usia 1-3 tahun. Jangan lupa berikan yang terbaik untuk anak kita. Jangan lupa berikan gizi yang baik untuk anak kita dengan kualitas yang baik tentu saja. Sekian saya cukupkan di sini. Jangan lupa ya bunda-bunda, penuhi gizi seimbang lewat isi piringku. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah perkataan yang disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya bunda-bunda. Dadah.